Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kalian berada, dan tetap semangat belajar. Baik anak-anak, hari ini bertemu lagi dengan Ibu pada mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan. KD yang akan dibahas yaitu KD 3.2, yaitu metode pendekatan analisis peluang usaha. Yang pertama masalahnya yaitu 5W plus 1H. Yang kedua analisis SWOT. Pendekatan analisis peluang usaha ada di sekitar kita, biasanya dari situasi yang tidak terduga. Nah, untuk itu, untuk mengembangkan ide atau gagasan peluang usaha, kita harus berpikir secara positif, yaitu mempermudah dan bermanfaat. Kedua, kreatif, yaitu produk yang berguna bagi masyarakat. Yang ketiga, inovatif, menciptakan produk baru. Kreatif itu dengan inovatif berbeda ya. Kalau kreatif memperbaiki barang yang sudah ada. Sementara inovatif itu menciptakan produk baru berdasarkan ide atau gagasan kita sendiri. Yang keempat, inisiatif, yaitu langsung bergerak, jangan ditunda lagi. Yang kelima, fleksibel, disesuaikan dengan perubahan yang terjadi. Nah, biasanya di sini perubahan sosial yang baru pada masyarakat ya. Apalagi semakin kesini semakin modern ya, semakin banyak juga yang dibutuhkan. Kemudian yang keenam, responsif, selalu mengikuti perkembangan yang terjadi. Nah, pertimbangan yang harus dilakukan untuk memilih produk: 1. Mudah dalam pemakaian. 2. Efisien dalam penggunaan. 3. Kualitas produk terjamin. 4. Hemat dalam pemakaian dan adanya jaminan keamanan dalam pemakaian. Artinya konsumen atau klien ataupun pelanggan yang memakai produk kita atau menggunakan jasa kita merasa nyaman, merasa aman dan dengan apa yang kita layani. Kalau jasa, kalau produk apa yang kita jual dia merasa aman, begitu ya. Kemudian bagaimana sih cara menganalisisnya? Nah, sebelum membahas cara menganalisis, Ibu mau mengingatkan kembali bahwasanya minggu lalu Ibu sudah memberikan tugas terkait materi ide usaha. Ya, anak-anak sudah mengirimkan melalui Google Class ide usaha yang mau dibuat. Ibu sudah membaca. Ada yang mau membuat usaha ayam popcorn, ada yang membuat usaha minuman sehat, ada juga yang membuat puding dan lain sebagainya. Ya, semua masih seputar kuliner. Nah, perlu diingatkan sama Ibu bahwasanya kalau kalian mau membuat usaha kuliner itu ada batasan kadaluarsa. Artinya kalau mau membuat ayam popcorn itu tahan berapa lama ya, jadi harus mempertimbangkan berapa banyak yang akan dibuat ya, begitu ya, agar semuanya bisa terjual habis biar tidak ada basi nantinya ya. Oke, nah Ibu harap tidak hanya berupa kuliner tapi dari produk olahan yang lain yang mengolah limbah ya, bisa membuat figura, bisa membuat kotak tempat tisu, bisa membuat jepitan, bisa dibuat dari bahan daur ulang ya. Contohnya dari sampah-sampah plastik, sampah-sampah gelas, bisa dibuat kerajinan apapun yang nanti membuat kalau sudah jadi akan bernilai lebih ya dari aslinya, begitu. Yang tadinya plastik mungkin 500, setelah diolah sama klien bisa menjadi harganya 10.000 karena bisa menjadi vas bunga ya, bisa menjadi figura dan lain sebagainya. Kemudian Ibu juga berharap ada yang membuat
produk dalam bentuk jasa, ya, bisa membuka usaha salon online atau dari rumah ke rumah, walaupun hanya satu pelayanan, ya. Kemudian atau bisa memberikan kursus rias wajah, atau juga bisa membuat jasa laundry dan lain sebagainya, banyak, ya. Kalau kalian baru bisa krembat, boleh silahkan kalian membuka jasa pelayanan salon khusus untuk krembat, tidak masalah, ya. Begitu ya, Nak. Nah, oke. Sekarang kita langsung ke pembahasan, ya. Nah, perlu diingat bahwa produk itu ada dua, ya, Nak, barang dan jasa. Nah, Ibu nanti akan memberikan contoh yang 5W plus 1H berupa barang. Sementara analisis SWOT akan Ibu beri contoh berupa jasa maupun barang. Dua Ibu kasih contoh, ya. Nah, sekarang penjelasannya yang pertama itu adalah what. Nah, what ini bermakna apa, ya. Jadi dipakai atau digunakan untuk menanyakan apa sih usaha yang akan dibentuk, apa sih usaha yang akan dibuat. Nah, ini terkait dengan pertanyaan atau analisis nomor 1 yaitu what, ya. Kemudian yang kedua where. Where di sini untuk menanyakan di mana sih tempat usaha yang akan dibentuk, yang akan dilakukan. Ini menanyakan kaitannya tempat atau lokasi yang akan kita buat nanti di mana. Karena lokasi juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan usaha yang akan kita buat nanti. Begitu, ya. Kemudian yang berikutnya ada when. Yang ketiga when. When ini bermakna kapan, ya. Kapan? Kalau tadi itu where, ya. Where itu di mana, lokasi. Sekarang yang ketiga adalah when. When itu kapan akan memulai usaha tersebut. Nah, tentunya kalau semua terkait dengan persiapan sudah lengkap, langsung dilaksanakan usaha tersebut. Nah, jadi kaitannya dengan modal, perlengkapan, peralatan semua sudah siap, baru kita lakukan usaha tersebut. Yang keempat ada why, bermakna mengapa, ya. Mengapa memilih usaha tersebut, ya. Kenapa memilih usaha A, ya. Kalian harus mempunyai alasannya seperti itu, ya. Nah, terus yang kelima who. Who di sini bermakna untuk pertanyaan siapa yang terlibat dalam usaha kita nanti, ya. Tentunya kita sendiri sebagai pelaku usaha dan orang yang membantu sekitar kita, ya. Bisa berupa yang dalam produksi, pembuatan, ya, packaging dan lain sebagainya, ya. Kemudian yang keenam adalah bagaimana atau how. How di sini bagaimana, ya, bagaimana usaha itu bisa dilaksanakan, bagaimana cara pemasarannya, bagaimana cara marketingnya, ya. Itu semua harus dianalisis, ya. Jadi terkait dengan bagaimana itu harus jelas. Kita harus punya target. Mau kemana nanti hasil olahan barang maupun jasa akan dikirimkan kemana. Itu harus jelas. Dan objek yang akan kita tuju juga harus jelas dengan siapa. Jadi biar tidak dibohongi atau ditipu oleh orang. Seperti itu, ya. Jadi untuk 5W 1H sudah jelas ya, Nak, ya. Nanti Ibu akan jelaskan lagi kaitannya dengan contoh-contoh yang Ibu akan lakukan. Nah, sekarang yang kedua yaitu analisis SWOT. Nah, untuk analisis SWOT ini, ada 4 komponen, ya, yang harus dipelajari, ya. Nah, sementara apa sih analisis SWOT itu sendiri? Nah, analisis SWOT itu sendiri merupakan metode perencanaan yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam suatu proyek atau bisnis atau usaha, ya. Jadi untuk analisis SWOT ini ada 4 komponen. Yang pertama adalah strength, ya. Yang kedua adalah weakness. Strength di sini merupakan kekuatan kita, kekuatan dengan mendirikannya. Contohnya Ibu akan membuat usaha laundry, ya, kekuatannya apa, ya. Kemudian yang kedua penghambat, yaitu weakness. Weakness itu kelemahannya apa. Nah, strength dan weakness ini termasuk
dalam kelompok kekuatan atau kelemahan dari dalam, dari faktor internal ya. Kemudian yang kedua yaitu yang faktor eksternal itu ada opportunity, peluang atau kesempatan, dan threat itu adalah ancaman. Ini datangnya dari luar, makanya dikatakan sebagai faktor eksternal. Nah, antara strength dan opportunity ini ya merupakan pendukung daripada usaha kita nanti ya. Strength yang bagian dari internal dan opportunity bagian dari eksternal ini merupakan pendukung daripada usaha kita nanti ya. Kemudian kalau weakness itu kelemahan dan threat itu ancaman dari luar, itu merupakan penghambat daripada usaha kita nanti. Ya, jelas ya sampai sini? Oke, baik. Lanjut ke berikutnya. Nah, di sini Ibu akan memberikan contoh analisis 5W per 1H tentang usaha keripik bayam. Yuk kita bareng-bareng menganalisisnya ya. Yang pertama, what? Apa yang akan dilakukan usahanya? Ya, bentuk usaha apa yang akan dibentuk? Ya. Nah, Ibu di sini akan membuat keripik bayam. Ya, keripik bayam yang akan Ibu buat, ya. Nah, di mana lokasinya? Ya. Di mana lokasinya? Jelas di tempat Ibu, di daerah Kemang misalnya, ya. Kenapa Ibu di daerah Kemang sini juga daerah yang mudah dijangkau oleh konsumen ya. Jadi dengan daerah yang mudah dijangkau bisa dilihat di map, alamatnya ada, jadi memudahkan konsumen mencari produk kita ya. Nah, kapan memulai usahanya keripik bayam Ibu ini ya? Kalau semuanya sudah disiapkan kaitannya dengan modal, peralatan, kemudian perabot dan lain sebagainya, baru kita akan memulai ya. Nah, yang keempat, kenapa Ibu memilih usaha keripik bayam ini? Nah, kenapanya? Karena di lingkungan Ibu, anak-anak bisa lihat di sini, di lingkungan Ibu hampir banyak sektor pertanian yang menanam terkait dengan bayam, kangkung, ya, kemudian sawi dan lain sebagainya. Nah, sementara Ibu tertarik untuk membuat olahan dari bayam ini menjadi keripik bayam. Kenapa? Ibu punya alasan karena keripik bayam di daerah Ibu masih belum ada, hampir tidak ada malah ya. Yang ada berupa keripik tempe ya. Jadi ini merupakan peluang yang sangat baik buat Ibu untuk membuka usaha keripik bayam ya. Begitu ya Nak. Nah, kemudian berikutnya apa? Di daerah kenapa diambil keripik bayam? Karena di daerah sini juga banyak ibu-ibu yang belum mempunyai mata pencaharian, kebanyakan ibu rumah tangga. Nah, dengan membuka usaha keripik bayam, otomatis Ibu juga memberikan lapangan pekerjaan bagi mereka, seperti itu ya. Nah, kemudian setelah kenapa memilih keripik bayam, yang kelima siapa? Nah, siapa di sini untuk bertanya siapa yang terlibat dalam usaha keripik bayam Ibu ini? Yang jelas pertama Ibu sendiri sebagai pelaku usaha. Yang kedua ada tenaga kerja atau karyawan yang membantu pada saat produksi pembuatan keripik bayam. Begitu ya. Juga ada yang memasarkan juga sama ya, termasuk di dalamnya ya. Begitu ya Nak. Nah, sekarang yang keenam, bagaimana sih cara memasarkannya? Nah, bagaimana cara memasarkannya? Bagaimana cara marketingnya? Nah, ini harus punya target. Nah, mau dikirim kemana aja keripik bayam ini ya? Bisa dikirim keluar kota atau di kota sendiri, di kota Ibu sendiri ya, dikembangkan. Nah, tetapi juga harus punya target. Mau dikirim ke siapanya, targetnya harus jelas. Misalnya mau dikirim ke target si A, ya juga harus jelas. Jadi jangan sampai mengirim yang tidak jelas, yang nantinya akan merugikan kita, ya. Begitu ya Nak ya. Nah, di sini ada contoh olahan keripik bayam yang sudah dibuat packaging, ya. Dibuat packaging karena di sini juga sangat berpengaruh, ya. Ini termasuk ke dalam apa nantinya bagaimana pemasarannya, ya. Pemasarannya keenam juga bisa masuk ini, ya. Dengan packaging yang cantik, otomatis menambah nilai. Harga jualnya akan naik dibanding pakai kantong kresek. Misalnya setengah kilo keripik bayam pakai kantong kresek warna hitam atau warna putih. Harganya akan berbeda. Konsumen akan memilih, bagusnya yang ini. Ini produk siapa? Oh, produk Suzy ya. Suzie ya, produk Suzie membuat keripik bayam. Seperti itu ya Nak. Jelas sampai sini?
Bagus kalau sudah jelas ya. Itu yang termasuk dalam bagaimana menganalisis dengan sistem atau dengan cara 5W plus 1H ya. Jadi dengan menganalisis ini nanti bisa ketahuan sejauh mana sih usaha kita nanti ke depannya, apakah bisa bertahan lama atau tidak. Makanya pentingnya kita menganalisis. Oke. Nah, selanjutnya Ibu contohkan di sini terkait dengan analisis SWOT. Ibu tadi akan membuat usaha laundry ya. Nah, usaha laundry juga harus dianalisis. Kekuatan untuk usaha laundry itu apa? Ya, kekuatan di sini kekuatan usahanya. Kalau bukan kekuatan, kalau untuk diri pribadi itu harus ulet, harus pantang menyerah. Untuk semua usaha wajib memiliki itu sebagai pengusaha ya. Kalau tidak memiliki ulet, pantang menyerah, tahan banting dan sebagainya, ya buat apa mau buka usaha? Tidak bisa ya. Jadi di sini kaitannya kekuatan untuk jenis usaha laundry itu bagaimana? Nah, di sini kekuatannya kebutuhan primer, artinya kebutuhan pokok. Semua orang membutuhkan mencuci baju ya. Ini tapi tergantung juga orang yang biasanya yang sibuk bekerja ya, tidak ada waktu untuk ngurusin cucian ya. Biasanya dia sangat memerlukan kaitannya dengan laundry. Kemudian bahan baku juga mudah dicari ya. Ini untuk pembelanjaan juga mudah dicari. Kemudian yang poin berikutnya kebersihan. Kebersihan di sini maksudnya semua orang pasti butuh bersih terkait dengan kesehatan dirinya ya. Jadi pasti mereka memerlukan adanya jasa laundry. Oke ya. Kemudian yang kedua weakness. Weakness di sini adalah kelemahan. Kelemahan atau kekurangan. Kira-kira bagaimana nih di Kota Bogor ini? Kira-kira cocok enggak mengadakan usaha laundry ya? Oh, bisa saja Bu. Oh, nggak masalah. Semua ada solusinya ya. Cuaca. Jadi kalaupun nanti pas hujan, otomatis kalian mencuci, mengeringkannya sementara dengan mesin pengering yang ada ya, baru ditiriskan di halaman luar yang tentunya ada penutup atapnya ya. Nah, kemudian apalagi kelemahannya? Kelemahannya harga peralatan cenderung mahal atau cenderung tinggi untuk laundry ini ya. Kemudian yang ketiga adalah opportunity, artinya peluang atau kesempatan. Kira-kira bagaimana untuk usaha laundry ini peluangnya? Nah, peluangnya sangat bagus ya, banyak dibutuhkan orang begitu ya. Sekarang yang terakhir ancaman, threat. Threat ini ancaman atau gangguan atau hambatan. Apa kira-kira untuk usaha laundry ini ancamannya? Jelas, pertama adanya kompetitor, artinya pesaing. Ya, usaha laundry ini tidak hanya ibu saja, banyak di tempat lain atau di desa sebelah misalnya, di kota sebelah juga mungkin ada banyak lagi yang membuka usaha laundry, begitu ya. Nah, otomatis kita harus mempertahankan kualitas ya. Kemudian yang berikutnya apa? SDM, sumber daya manusia. Kadang-kadang kalau sudah usaha kita maju, kadang-kadang dia susah diajak berkomunikasi atau bekerja sama dengan baik ya, nyeleneh artinya disuruh begini tidak mau. Nah, itu juga merupakan ancaman atau hambatan buat kita. Oke, paham ya? Ini untuk jenis usaha jasa, yaitu usaha laundry. Kalau untuk usaha salon bisa nggak? Bisa. Silakan kalian analisis ya. Oke, selanjutnya Ibu akan contohkan usaha analisis SWOT, yaitu bentuknya nasi padang ya. Ibu akan membuka usaha warung nasi padang. Nah, Ibu harus membuat juga kekuatan kelemahannya apa saja. Nah, kekuatan yang ada pada usaha nasi padang, satu, kebutuhan primer juga ya, banyak disukai orang, semua orang butuh makan dan nasi padang banyak disukai ya. Siapa saja, orang bule pun suka dengan nasi padang ya. Kemudian harga bersaing, yaitu bersaing di sini 10.000, yang paling murah 10.000 saja sudah makan dengan ayam, dengan daging ayam, dengan daging rendang ya, dengan menu-menu yang enak sudah bisa dibeli dengan harga 10.000. Kemudian bahan-bahan juga mudah dicari, itu merupakan kekuatan kita untuk membuka usaha nasi padang. Sekarang kelemahannya apa? Weakness ini, kelemahan atau kekurangannya apa kalau kita akan membuka usaha nasi padang? Harga bahan baku itu fluktuatif naik. Misalnya cabai kadang sekilo aja naik 100.000. Kemudian
daging juga naik melonjak ya. Itu fluktuatif, tidak tentu harganya. Itu merupakan kelemahan. Kemudian kesegaran bahan baku juga kadang-kadang ada yang segar, ada yang juga kurang segar. Itu termasuk dalam kaitannya kelemahan ya. Kemudian apalagi ya, setelah kekurangan ada opportunity, yaitu peluang atau kesempatan. Nah, kesempatannya apa kalau kita membuka usaha nasi Padang ya? Nah, kalau nasi Padang sudah pasti disukai banyak orang, kemudian mempertahankan kualitas, lambat laun warung atau usaha nasi Padang kita bisa menjadi besar, yang nantinya akan bisa menjadi sebuah restoran atau catering ya. Semua itu tidak ada yang tidak mungkin ya, kalau kita mau sungguh-sungguh ya menjalankannya. Oke ya nak ya. Nah, yang terakhir adalah ancaman atau gangguan atau hambatan. Ini datangnya dari luar ya. Dari luar apa? Adanya kompetitor, pesaing ya. Usaha nasi Padang ini tidak hanya ibu, di sebelah ujung sana ada yang membuka usaha nasi Padang ya. Nah, tentunya kita harus mempertahankan kualitas ya. Jangan sampai gara-gara rame makan warung nasi Padangnya, besok rasanya berubah. Tidak boleh seperti itu ya. Oke, sampai sini jelas ya nak? Paham ya? Bagus kalau sudah jelas. Oke. Nah, dari penjelasan di atas, baik berupa produk, berupa barang maupun jasa. Nah, untuk mempertahankannya atau untuk mempertahankan ancaman gangguan dari luar itu, tentunya yang harus diperhatikan pertama adalah harga tetap ya. Baik untuk barang maupun jasa, sebaiknya harga tetap. Jangan mentang-mentang lagi laris besoknya dinaikin ya, tidak begitu. Jadi tetap konsisten harga. Kemudian yang kedua, menjaga kualitas rasa. Kalau untuk makanan, kualitas rasa harus dijaga. Nasi Padang rasanya sudah nikmat, enak, besoknya jangan berubah ya. Jangan berubah lagi ya. Keripik bayam ibu misalnya udah awal launching enak, gurih, renyah. Setelah berikutnya malah tengik, nggak enak atau keasinan ya. Itu juga harus dijaga kualitasnya. Itu kalau berupa barang. Nah, kalau jasa bagaimana Bu? Jasa juga sama. Yang laundry misalnya, otomatis pada saat melakukan pencucian ya, kemudian penyetrikaan, itu betul-betul harus hati-hati, rapi. Mencuci juga jangan sampai membuat cucian orang atau cucian customer itu menjadi rusak. Tidak boleh ya. Harus menjaga semuanya itu ya. Kalau yang salon bagaimana Bu? Yang salon juga sama. Pada saat tamu datang, kamu dengan sopan mempersilahkan, dengan ramah ya. Kemudian pelayanan juga baik. Pada saat melakukan treatment perawatan juga tekanannya enak. Pokoknya semuanya membuat pelanggan atau klien menjadi puas dengan pelayanan atau suguhan kita. Begitu ya. Yang ketiga yaitu SDM yang optimal. Artinya apa? Sumber daya manusia sesuai dengan kompetensinya. Jadi kalau di bagian yang nasi Padang, sebaiknya yang memasak itu memang ahlinya di bidang masak Padang ya. Jadi jangan abal-abal. Yang membuat keripik bayam memang udah pinter dia membuat keripik bayam, racikannya menunya, resepnya itu sudah pas. Jadi jangan kalau sudah menemu enak besoknya mau mengurangi agar keuntungan, tidak boleh ya. Tidak boleh, itu namanya curang ya. Jadi tetap konsisten ya. SDM-nya juga harus yang sesuai dengan kompetensinya. Yang di jasa bagaimana? Sama, jasa juga sama, baik laundry maupun kecantikan, salon juga sama ya. Sumber dayanya bidang ahli atau kompeten di bidangnya. Begitu ya. Jadi kalau mereka kompeten di bidangnya, kemungkinan untuk membuat kesalahan itu sangat kecil, begitu ya. Oke, yang keempat adalah kualitas tampilan. Kualitas tampilan di sini penyajian, ya penyajian. Kalau misalnya berupa barang yang ibu buat, misalnya keripik bayam tadi anak-anak udah lihat ya. Ada ibu buat dibungkus pakai plastik, kemudian dipakai label Suzy ya, Suzy ya dibikin labelnya. Atau kalau nasi Padang dibuat di piring satu paket, atau mau dipakein Tupperware yang lebih cantik lagi, boleh silahkan. Yang nantinya yang nasi Padang bisa 10.000 dengan tampilan yang lebih kemasan yang bagus mungkin bisa naik. Tetapi bisa juga dengan piring saja, tetapi penyajiannya itu cantik. Antara nasi, kemudian rendang,
Jadi warnanya menarik. Jadi orang melihat saja sudah ngiler. Ih, kayaknya enak banget nih makan nasi Padang. Ih, enak banget nih kayaknya keripiknya masih hijau. Kayaknya renyah deh gitu ya. Jadi bagaimana caranya supaya memikat dari tampilan itu konsumen atau klien tertarik seperti itu ya. Untuk jasa bagaimana? Jasa juga sama. Kaitannya untuk laundry. Jadi tampilan setelah selesai dicuci, disetrika, kemudian di packaging itu rapi. Pas dibuka juga setrikanya halus, wangi, tidak ada pakaian yang kusut atau tidak ada pakaian yang rusak begitu ya. Jadi penampilannya bagus. Yang salon bagaimana Bu? Yang salon juga sama. Misalnya untuk yang ada tamu melakukan curly. Nah setelah selesai curly atau setelah selesai catok, hasilnya sesuai dengan yang diinginkan. Tampilannya bagus, catoknya betul-betul lurus, kemudian curly-nya juga ada, nyata volumenya bagus ya. Kemudian kalau untuk yang perawatan bagaimana? Tekanannya enak ya. Setelah selesai semua klien pelanggan baik produk maupun jasa terpuaskan dengan apa yang kita suguhkan atau apa yang kita lakukan. Begitu ya nak. Nah dengan keempat komponen ini itu harus harus stabil ya. Tidak boleh mentang-mentang lagi laris dikurangi, tidak boleh ya. Jadi dengan berkembangnya terus dari mulut ke mulut, terus dari media massa segala macam, lama-lama usaha kita akan berkembang dan tahan lama. Nah, lambat laun pun yang tadinya warung Padang sederhana, yang tadinya keripik bayam rumahan bisa menjadi sukses menjadi pengusaha yang besar ya. Amin ya robbal alamin. Sampai sini jelas nak ya. Ibu harap kalian memahaminya dengan baik ya. Kalau ada yang kurang jelas boleh silahkan bertanya di Google Class atau di WA Group. Oke? Nah untuk tugas minggu lalu kan kalian sudah membuat ide usaha. Ada yang membuat ide usaha ayam popcorn ya. Ada yang membuat ide usaha minuman sehat dan lain-lain. Nah tolong sekarang silahkan kalian analisis ya. Kalian analisis dengan menggunakan 5W plus 1H dan analisis SWOT. Ya, kalau sudah selesai kumpulkan kembali melalui Google Class. Oke, paham nak? Bagus kalau sudah paham. Ibu senang sekali ya. Kalau ada yang belum mengerti boleh Ibu ulangi lagi bertanya silakan di Google Class maupun di WA Group. Ya, sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih ya. Jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan ya. Menjaga imun tubuh kita ya. Jangan tersering begadang ya. Pola makan yang baik, oke? Olahraga yang seimbang ya. Itu saja pesan dari Ibu. Ibu sekali lagi ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.